Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di Makul MPP ya, metodologi penelitian pendidikan. Ini untuk S1. Tapi kalau untuk S2 dan S3 kebetulan melihat ini ya tentu tidak lengkap ya, tidak setingkat, nanti ada sendiri untuk S2 dan S3. Ini kita sampaikan sesuai dengan kenyataan yang selama ini terjadi. Kenapa menulis abstrak ini perlu dibahas? Kenapa memilih kata kunci ini perlu disampaikan? Ya, karena selama ini abstrak itu enggak bentuk. Ya, bahkan pengalaman bimbing S2 dan S3 ini kejadiannya tidak hanya di S1 saja. Ada S3 yang membuat abstrak nggak jelas juga. Saya tanya, kenapa ini mengikuti yang sudah ada, Pak? Dia menirukan yang ada, yang katanya kan sudah ditandatangani. Ya kadang-kadang kasus mahasiswa seluruh revisi nggak mau, ya datang tapi nggak pernah dirubah, akhirnya tandatangani aja. Dan dokumen yang salah itu akhirnya dianggap menjadi dokumen yang benar, padahal keliru. Ya kemudian begitu juga memilih kata kunci. Selama ini ya biasanya diambil dari judul, kemudian kata-kata yang sering muncul di abstrak gitu kan. Itu aja. Untuk lebih lengkapnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Ya, ini kenyataannya seperti itu, ya. Jadi materi hari ini ya menulis abstrak ya, menulis abstrak yang enak dibaca dan memilih kata kunci yang benar. Karena selama ini menulis abstrak itu seenaknya saja, tidak tahu aspek-aspek apa saja yang harus ada yang ditulis di dalam abstrak itu, dan kata-kata kunci itu dari mana, atas dasar apa dipilih. Kadang-kadang nggak tahu mereka. Lah ini kata-kata kunci yang ada itu dipilih dengan dasar apa, alasan akademik apa, itu ini penting untuk pertemuan hari ini. Oke, saudara sekalian, berikutnya ini. Oke, ini mari kita lihat, ini ketutup. Akan kita ini kita cek doa ya. Jadi kita lihat ini, karena kita penjelasan penulisan abstrak menggunakan model ATM aja, amati, terapkan, atau amati, tulis, modifikasi, amati, tirukan, modifikasi. Ya sesuai dengan kondisi penelitian kita, abstraknya seperti apa. Nah, dengan modifikasi kan tinggal kita pengen yang lengkap atau yang sederhana atau yang cukupan aja. Ini contoh diambil dari ini, judul penelitiannya The Construction of Language Teacher Professional Identity in the Global Anglicist Territory. We are legitimate language teacher. Ya ini riset di abstraknya kita lihat nih. Ya, di situ ada riset gap. Nah, ini kata riset gap itu apa namanya? Riset gap ada menciptakan, ada apa yang perlu ada gap kata-katanya yang perlu dipegang nih, ada walaupun lah, ini ada walaupun identitas keprofesionalan seorang guru gitu telah banyak didiskusikan dan dilaporkan di dalam pendidikan guru dan pendidikan bahasa, namun baru sedikit bukti-bukti empirik yang menjelaskan bagaimana guru-guru bahasa itu membangun identitas keprofesionalan mereka lah. Itu kata-kata walaupun bla 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 sudah banyak, namun baru sedikit bukti empirik, yaitu namanya riset gap. Kemudian tujuan penelitian, berarti ada dua, riset gap, tujuan. Ketiga, riset design, metode. Kemudian ada teori yang digunakan untuk mengidentifikasi, yang menjelaskan ini, mengindikasikan penelitian ini. Yang ketiga,
yang ke berapa itu? 5 ya, kelima itu data interview, kemudian diakhiri yang keenam namanya research implication. Ini komplit. Kalau menurut ini bagus, ya kan? Yang berikutnya ini lebih ringkas, ya. Kita lihat ini. Ada fokus penelitian. This paper presents the result of an analysis from an interview study. Berarti ada studi interview. Ada fokus penelitian, ada riset desain berupa interview, ada samplingnya berapa yang dilibatkan dalam penelitian, kemudian ada temuan finding value. Ada 4, fokus, riset desain, sampling, dan nilai temuan. Nah, menggunakan ini silakan. Hanya temuan namanya finding value itu, temuan ini untuk siapa diarahkan. Oke, yang berikutnya ini. Ya, ada ini judulnya kepuasan siswa di perguruan tinggi, kepuasan mahasiswa di perguruan tinggi, studi meta analisis. Ini kan ada tujuan, ada riset desain atau metode, ada riset contribution, ada riset desainnya di sini apa, meta analisis ini kan. Kemudian metodologinya ini, metodologinya melibatkan 83 hasil penelitian yang diterbitkan sejak tahun 86 sampai 2016, yang di dalamnya ada 468 observasi. Nah, ini kemudian finding value, tadi sudah sampaikan apa itu finding value. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya. Nah, ini lebih simpel lagi. Ada fokus, ada metode, ada finding implication. Ada 4. Fokus, tujuan penelitian, the current study investigated. Nah, itu kan tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi perbedaan keterwakilan, ya kan, gender, laki-laki perempuan. Nah, ini boleh. Ada fokus, ada metodologi, finding implication. Kemudian berikutnya ada konstruk, desain riset, metodologi, temuan. Studi wawancara ini melaporkan, itu kan tujuannya, ya kan? Sekaligus menjelaskan bahwa ini studi wawancara, riset desain. Ada metodologi menggunakan wawancara, teknik pengambilan datanya, temuannya ini. Kemudian implikasinya ini. Kalau begitu tadi udah disebutkan kan. Namun kalau terpaksa paling welek itu ya, paling sedikit, bukan paling elek, paling sedikit abstrak itu hanya bicara 2, tujuan riset dan hasil riset. Wis ngono, jangan sampai banyak tapi loro kira ono, ndak boleh. Ya, mohon tadi mau tidak ada yang paling sederhana, paling simpel ya ini. Kalau artikel ada seperti ini biasanya memang yang menulis sudah expert. Oke, berikutnya ya, berikutnya ini pedoman, prinsip-prinsip penting dalam penulisan abstrak ya. Jadi ini kata, ini ada kata. Jadi menulis abstrak minimal ini ada 150 sampai 250 kata. Kalau terpaksa yuk maksimal 350 kata. Ya, 350 kata aja. Ya. Oke. Saudara sekalian, itu pedoman-pedoman bagaimana agar ya, abstrak itu bagus, enak dibaca. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan sampai 1 halaman, apalagi 2 halaman, ngapain. Yang kedua, ditulis dalam 1 paragraf dengan 1 spasi, ya, bahkan dibentuk dalam paragraf khusus, dalam format khusus, biasanya ada di tengah seperti ini kan. Nah,
anggap ini. Bahkan ada yang simple ya. Nah, ini beda. Kalau naskahnya nanti kan beda, maka dalam satu spasi lebih indah dibaca. Ya, yang ketiga komponen ini. Jadi sampai harus tahu komponen abstrak itu apa saja, ini yang penting. Ada riset gap, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, implikasi atau rekomendasi. Jangan sampai menulis abstrak nggak tahu bagian-bagiannya, ya payah nanti. Berikutnya itu penjelasan apa sih beda rekomendasi dengan implikasi. Berikutnya kita akan jelaskan ini nih. Sekarang masuk ke kata kunci. Bagaimana memilih kata kunci yang benar, kan selama ini itu diambil dari judul, diambil dari abstrak, diambil dari kata-kata yang sering muncul. Ya boleh, sebenarnya boleh dari judul boleh, tapi harus tahu itu menunjukkan apa, alasan akademiknya apa, kenapa motivasi. Karena judul di dalam ada meningkatkan motivasi. Motivasi menjadi bagian dari kata kunci. Dan motivasi itu apa alasannya gitu. Posisinya sebagai apa, kenapa strategi kepala sekolah dipilih, kenapa budaya belajar dipilih, kenapa penelitian kualitatif masuk, kenapa manajemen pendidikan Islam masuk di kata kunci. Itu semua harus tahu alasannya. Alasannya bagaimana, ini kita lihat. Ya ini tadi mempertegas tadi masuk ya. Simpulan itu minimal tadi udah disebutkan, minimal ya 4 itu. Style yang pertama riset gap atau riset goal, tujuan, data collection, temuan, implikasi, atau lebih lengkap yang 5 ini, riset gap, tujuan, data collection atau metode, temuan dan implikasi. Seperti ini contohnya. Oke. Sekarang kata kunci dalam abstrak itu minimal 3 sampai 5. Kalau terpaksa 7 boleh, dan ditulis urut sesuai dengan abjad. Nah, ini yang terpenting, bukan diambil dari judul, bukan diambil dari, tapi tahu alasannya ini ya gitu kan. Yang pertama apa? Ada teori yang digunakan, teori yang diadopsi dalam penelitian Anda. Umpamanya di situ ada teori tentang apa? Teori kepemimpinan, ya boleh. Leadership teori. Diambil dari konstruk tadi, makanya ketika motivasi kenapa? Oh, karena itu mewakili dari variabel kan itu. Kenapa budaya belajar? Karena di situ ada konstruk namanya budaya belajar. Umpamanya strategi kepala dalam membangun kepala sekolah, bukan kepala tanpa kaki, kepala sekolah dalam membangun budaya belajar di masa pandemi. Wah, itu berarti budaya belajar kan bagian dari konstruk. Boleh. Riset domain, maksudnya Anda domainnya kan MPI ya, maka nanti ada manajemen pendidikan Islam. Boleh. Ya. Walaupun dalam judul nggak ada. Walau tidak ada penjelasan. Boleh, karena menjelaskan bahwa ini domain Anda. Riset fokus itu untuk plagiarisme, kinerja, motivasi, minat, strategi kepemimpinan, style kepemimpinan, itu riset fokus. Karena itu menjadi riset fokus penelitian Anda. Atau riset kontek, melibatkan lembaga umpamanya UIN Wali Songo. Ketika disebut Semarang menjadi komplit geographical institusional kan. Tapi kalau UIN Wali Songo, nah itu baru riset kontek yang melibatkan institusi. Kalau sudah disebutkan negaranya, daerahnya, itu namanya riset kontek yang komplit, berarti ada institusi, ada geographical juga. Riset partisipan siapa? Anak SD kelas 6, kelas 2, kelas 4, SMP, sanawiyah. Nah, itu namanya siapa orang-orang yang dilibatkan? Oh, para guru, itu berarti riset partisipan. Ada riset intervention, riset implication, nanti implikasinya apa juga jelas. Ya. Saudara sekalian, ini saja mudah sekali ya. Kalau Anda menyebutkan 2 tidak boleh, minimal 3, dan itu seharusnya benar diambil dari mana? Dari teori, dari variabel atau konstruk, dari domain, fokus, riset kontek, partisipan, intervention riset, atau riset implication. Ya, sudah semakin jelas ya.
Contohnya seperti ini, plagiarism, student behavior, higher education. Kalau higher education berarti tadi apa? Riset konteks, ya kan? Teori berarti teori yang diadopsi. Kemudian Thai undergraduate student berarti apa? Partisipan, riset partisipan. Pinter. Sudah langsung nyaut, itu artinya sampai sudah paham. Oke, kiranya begitu saja materi sesi ke-11 ini. Dan ini materi terakhir, ya kan, materi terakhir dari seluruh materi. Karena pertemuan besok 12 sampai 16 itu presentasi 3 proposal skripsi. Ya, bagi Anda yang nanti sedang S2 ya berarti presentasi materi rencana tesis. Kalau di S2 kami ya mereka membuat 5 judul rencana penelitian tesis gitu. Kalau S3 ya rencana penelitian disertasi, silakan monggo. Presentasi. Dan nanti harus untuk yang kepentingan ini presentasi nanti dibuat dalam bentuk video ya, secara individu. Ya, di-share ke dalam ke e-learning, WA Group dan Google Classroom. Karena sesuai dengan komitmen kita dengan model RPS terbaru ini dalam MPP, targetnya adalah Anda atau mahasiswa, semua mahasiswa yang ikut materi kuliah ini bisa punya 3 rencana penelitian skripsi yang ready, yang siap. Kalau bagus semua ya tinggal pilih yang terbagus, yang tersiap untuk dilakukan. Keren kan? Sehingga sampean punya target lulus cepat, dimulai dari sini. Ya, karena materi ini materi yang ke-11 dari keseluruhan pemateri. Dari yang pertama bagaimana merumuskan judul penelitian skripsi menggunakan dengan cara memahami taksonomi ya. Taksonomi judul penelitian kemarin sudah kita sampaikan. Ada riset Fauci, ada riset konteks, ada riset partisipan, ada riset question, ada riset proses dan sebagainya. Itu kemarin sudah kita sampaikan semua. Dan itu menjadi sangat penting dan memahamkan Anda akan lebih cepat melakukan penelitian. Kemudian bagaimana mengurus LBM, latar belakang masalah penelitian yang kemarin sudah kita tuntun juga. Bagaimana bahkan ada materi menarik, yaitu bagaimana menulis paragraf dan bagaimana cara membuat paragraf yang pertama, kedua dan seterusnya itu memenuhi C2, koheren dan kohesif. Koheren itu urut, bukan urut diurut pijet, bukan urut dari umum, khusus, semakin khusus, semakin khusus. Dan yang kedua, di samping ada urutan, ada namanya kohesif, kelekatan ide. Nah, itu keren dicontohkan kemarin. Ya, kalau dipahami, diterapkan, tentu orang akan membaca. Nah, kalau membaca naskah Anda senang karena enak urut itu. Ya. Dan kalau mau diingatkan kembali, bolehlah membuat paragraf itu ya minimal 1 paragraf itu 1 ide, yaitu dibuka dengan menggunakan topik sentence, kalimat inti, dilanjutkan kalimat detail sentences, ya kan? Umpamanya bahwa hasil belajar itu dipengaruhi oleh 3 variabel penting. Yang pertama kecerdasan, kerajinan belajar, dan lingkungan yang kondusif. Umpamanya kan gitu, titik. Itu kalimat topik namanya. Ya, kalimat detailnya gimana? Berarti langsung aja, karena tadi kan disebut variabel 1, 2, 3 kan. Ya langsung aja buka. Pertama, kecerdasan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hasil belajar anak. Mengapa? Jelasin bla 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 bla. Kedua, lagi itu. Kedua berarti kerajinan belajar. Kerajinan belajar bahkan sangat menentukan. Seberapa kecerdasan orang tapi tidak belajar ya nggak bisa meraih kualitas belajar yang istimewa. Bla bla, silakan, ada hasil penelitian orang, temuan orang, silakan. Yang ketiga, ketiga apa? Ketiga berarti lingkungan yang kondusif. Nah, itu penting.
Ya, jelaskan kecerdasan, kerajinan belajar, tapi ketika kondisi rumah, kondisi orang tua lagi ada yang meninggal, ada yang bapaknya dirumahkan, itu menjadi masalah dan kecerdasan Anda serta kerajinan belajar bisa sia-sia, bisa tidak maksimal. Nah, umpamanya gitu. Simpulannya, kalimat yang ketiga adalah kesimpulan. Tapi jangan kemudian gara-gara kalimat terakhir itu kesimpulan, maka di setiap paragraf ada kata kesimpulannya adalah malah gak enak dibaca. Tentu dengan kalimat yang menunjukkan bahwa itu kesimpulan. Umpamanya diakhiri dengan paparan tersebut menunjukkan bahwa achievement atau student achievement atau hasil belajar siswa itu dipengaruhi variabel-variabel yang sifatnya variatif, yang saling melengkapi antara kecerdasan, lingkungan, dan kerajinan belajar. Nah, dan selanjutnya kalau nanti akan di breakdown ke dalam bagaimana membuat paragraf berikutnya agar urut, ada hubungan dekat dengan paragraf pertama, dan kelekatan ide gampang aja. 3 variabel tadi ditarik ke yang pertama di paragraf kedua berarti apa? Bicara kecerdasan. Kecerdasan sebagai faktor penentu hasil belajar siswa. Idenya gitu, titik. Nah, diskusikan mengapa kecerdasan itu menjadi faktor penentu. Jelaskan hasil penelitian orang seperti apa. Gitu. Ya kan? Silakan apa itu kecerdasan, boleh dibahas itu. Nah, kemudian paragraf ketiga berarti apa? Kerajinan belajar. Ya kan, kerajinan belajar ternyata tidak kalah pentingnya. Karena kecerdasan tanpa belajar mana mungkin. Diskusi seperti itu. Paragraf keempat berarti bicara tentang lingkungan yang kondusif. Wah. Silakan itu berkembang ya. Oke, jadi paragraf itu ada kalimat topik, kalimat detail, dan kalimat konklusi. Berikutnya setelah LBM ada rumusan masalah. Kemarin sudah kita sampaikan. Nah, rumusan masalah itu tadi ada rumusan masalah atau enggak? Rumusan masalah itu nanti akan menentukan bagaimana tujuan penelitian, ya kan? Kalau ada 3 rumusan masalah berarti ada 3 tujuan, ya. Dan rumusan masalah itu akan mempengaruhi bagaimana hasil penelitian itu dirumuskan, karena secara strategis ketika rumusan masalah disusun, maka dari rumusan masalah itu ada ditarik ke dalam result. Oleh karena itu rumusan masalah itu akan menghadirkan data. Ya, data dan rumusan masalah itu kemudian nanti dibawa menjadi result penelitian, hasil penelitian. Bisa dibayangkan rusaknya atau kelirunya, kesalahan dalam merumuskan pertanyaan penelitian akan mempengaruhi bagaimana kualitas atau kesalahan dalam temuan penelitian, dan itu bisa mempengaruhi kegagalan sebuah penelitian, gitu kan? Karena nanti data akan salah juga. Nah, bisa jadi rumusan udah bener, tapi data yang digali salah, maka hasilnya pun nanti akan salah. Oke, ini menjadi prinsip-prinsip penting. Sekali lagi, rumusan masalah nanti akan menghadirkan data, karena menjawabnya kan melalui data. Dan rumusan masalah didukung data, itulah nanti menjelma menjadi result of research, kan gitu, temuan penelitian. Oke, sudah jelas ya. Berikutnya berarti ke kajian teori. Kajian teori, di situ ada kajian pustaka. Dari mereview, ini ada kesalahpahaman, dicatat. Mereview hasil-hasil penelitian, kan berhenti? Enggak, itu ada kalimat berikutnya. Mereview hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh para ahli. Saya mau tanya, skripsi ditulis orang ahli belum? Belum. Tesis? Belum. Disertasi? Belum. Orang expert, orang ahli itu ya sudah selewat semua. Jadi oleh karena itu sebaiknya kalau gitu mereview hasil penelitian dari mana? Ya dari artikel. Dari artikel, kalau di Indonesia ya minimal yang sudah diakreditasi lah, Sinta 2, kan. Itu pun dilihat bagaimana proses reviewnya ketat atau tidak. Tapi kalau pengennya aman ya gunakan
hasil artikel-artikel yang dipublish di jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus dan sebagainya. Ya, karena contoh-contoh yang kita berikan selama ini ya dari salah satunya ya Tan Online, Taylor and Francis Online. Nah, di situ udah jelas gitu. Ya, sekali lagi cermati itu. Previous research itu bukan sembarang hasil penelitian, tesis, skripsi, apalagi kan repot nanti. Isu dulu karena selama ini naskah skripsi itu ketika lulus ditentukan lulus, tapi dengan revisi ternyata nggak ada revisi. Datang bolak-balik atau akhirnya udah sini tak tanda tangan, ya akhirnya dokumen yang ditandatangani bahkan oleh dokter dan profesor itu ternyata dokumen yang belum benar dan dianggap itu benar, ya repot. Makanya tidak boleh. Di S2 sudah tidak ada tesis dijadikan review artikel di dalam previous research. Selanjutnya nanti kan setelah berarti metode tadi sudah kita tekankan. Metode itu tulis apa yang akan dilakukan seorang peneliti kalau itu proposal. Kalau itu hasil penelitian berarti tulis apa yang telah dilakukan terkait dengan penggalian data, teknik pengambilan data, siapa, dari mana penelitian data itu diambil, itu aja. Bahkan dalam metode penelitian kalau tidak ada referensi yang dikutip tidak masalah, ya kan? Tidak masalah daripada ada kutipan tentang pengertian, observasi, pengertian, tapi ternyata tidak menunjukkan bahwa itu dilakukan. Dan yang sering dikutip itu ada itu langkah-langkah atau Creswell, langkah-langkah Miles and Haberman, ternyata nggak dilakukan. Umpamanya tahap analisis menggunakan 3 langkah sebagaimana yang disampaikan oleh Miles and Haberman. Satu namanya reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga penerikan kesimpulan. Tapi nggak ada penjelasan. Reduksi data itu seperti apa? Apa yang direduksi? Bagaimana cara mereduksi? Bagaimana hasil reduksi yang nanti akan didisplay? Bagaimana cara mendisplaynya? Ya kan itu penting. Apa yang didisplay? Bagaimana proses penerikan kesimpulan? Itu harus dijelaskan. Kalau tidak ya lebih bagus nggak usah dipakai. Ya kan? Daripada memasang beberapa langkah tapi nggak tahu, kan repot itu. Apalagi itu dalam konten analisis menggunakan ada 7 langkah, diakhiri dengan narrating, ada sampling, ada macam-macam itu, tapi nggak tahu, kan repot itu. Artinya jangan menulis metode penelitian yang ternyata si penulisnya itu nggak tahu maksudnya. Kan repot itu kalau ngomong tapi nggak tahu, seperti anak bayi, anak kecil. Lebih bagus tulis yang Anda lakukan, tulis yang sampean pahami. Itu baru metode penelitian. Nah, kemudian setelah itu penyajian data tadi sudah saya katakan, setelah itu diskusi, dan kemarin sudah disampaikan porsi discussion dengan data itu 60% dari total tulisan yang ada dalam hasil penelitian. Cermati itu, jangan sampai diskusinya hanya setengah halaman, diskusi hanya 1 halaman, sementara latar belakang 10 halaman, itu orang kena. Pengantar panjangnya, cerita intinya malah hanya Mbak Celekuni, ya. Nggak bisa, Celekuni itu Mbak Celekuni, nggak cetok. Ya, 60% itu harus ada dalam result dan discussion. Selanjutnya kesimpulan, ya kemarin udah kita tegaskan, kesimpulan itu tidak diambil dari teks, ya kan? Ibarat kita menyaksikan namanya nih sebagai penegas saja, ya penegas kesimpulan. Ketika kita melihat dalam 1 jam, kita lihat ada seorang laki-laki pakai necis, nyangklong tas, tapi kita lihat di lobi kantor itu jalan ke sana kemari dalam 1 jam dihitung 100 kali, ngetan ngulon ke barat ke timur itu kan, barat timur 100 kali. Dalam 100 kali itu ternyata melihat jam tangannya sampai 15 kali, 25 kali. Catat. Kemudian mata ke depan, nengok sana kemari. Kesimpulannya apa? Kesimpulan ternyata kalau ditarik dari teks berarti kan selama 1 jam laki-laki itu berjalan ke sana kemari 100 kali, melihat jam 15 sampai 25 kali,
Itu namanya bukan kesimpulan, itu teks. Ya kan? Itu naskah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti di luar teks itu. Kesimpulan itu laki-laki itu nampaknya ada janji dengan seseorang, namun yang diajak janji belum datang-datang, sementara dia punya janji yang lain. Dan itu berisiko tinggi terhadap profesinya, terhadap karirnya. Itu makanya dia tegang, dia stres. Nah, itu namanya kesimpulan. Oke, nanti dalam kesimpulan juga ada namanya menjelaskan keterbatasan penelitian. Juga nanti dijelaskan karena keterbatasan maka penelitian ini bisa ditindaklanjuti dengan sebutkan keterbatasan, bisa metodenya, bisa materinya, bisa teknik penelitian datanya boleh, sehingga nanti ini membuka peluang penelitian berikutnya terkait dengan ini. Wah, itu bisa bagus ya, di samping implikasi atau rekomendasi hasil penelitian. Oke, saya kira itu aja, semoga bermanfaat ya. Ayo kita budayakan penelitian untuk dipublikasi. Tetap semangat belajar dan berproses untuk maju. COVID tidak datang untuk membunuh semangat kita. Sebaliknya, COVID datang atas kehendak Tuhan agar kita tetap bisa menjemput kesuksesan. Orang hidup, selama masih hidup, jangan gunakan titik. Karena titik hanya tepat untuk orang yang sudah meninggal. Bagi kita yang masih hidup, terus biar takdir terbaik ada pada diri kita semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.